Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu aritmetika sosial. Di sini ada PowerPoint atau slide dari Bu Sriani yang sebelumnya sudah Ibu kirim, dan untuk hari ini ada videonya. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Jadi di aritmetika sosial ini yang kita pelajari ada banyak. Yang pertama adalah tentang harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Nah, untuk untung dan rugi ini ada beberapa huruf yang harus kita ketahui apa artinya. Di sini kita lihat di bagian keterangan. Ada U untuk untung, R untuk rugi, J untuk harga jual, B untuk harga beli, persen U untuk persentase untung, dan persen R untuk persentase rugi. Nah, jadi yang pertama adalah untung. Untung itu apa sih? Jadi untung adalah keadaan di mana harga jual lebih besar daripada harga beli. Dan untuk mencari untung, kita dapat mengurangkan harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, untuk mengetahui persentase untung, misalnya Ibu berjualan, Ibu mau tahu berapa persen sih Ibu untung? Nah, caranya adalah dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Dan untuk mengetahui harga belinya, kita bisa menggunakan rumus 100 dibagi 100 ditambah persen untung dikali harga jual. Lanjut ke rugi, kalau tadi untung adalah harga jual lebih besar daripada harga beli, maka rugi kebalikannya, yaitu harga jual lebih kecil daripada harga beli. Untuk menghitung rugi, kita bisa menggunakan rumus harga beli dikurang dengan harga jual. Nah, untuk persentase rugi, nah ini ada kesalahan, harusnya pernya di sini. Jadi persentase rugi dicari dengan membagi R dengan B atau rugi berapa ribu dibagi harga belinya dikali 100%. Dan untuk mencari harga beli dari kerugian adalah 100 dibagi 100 dikurang persen rugi dikali harga jual. Itu untuk harga jual, beli, untung, dan rugi. Kita lanjut ke diskon atau potongan harga. Nah, jadi diskon atau potongan harga adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan syarat dan waktu tertentu. Biasanya, diskon ini ditulis dalam bentuk persen atau biasa kita kenal dengan persentase diskon. Misalnya, baju A harga 100.000 mendapat diskon 50%. Celana B dijual dengan harga 200.000 dengan mendapatkan diskon sebesar 25%. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih cara mencari harga diskon ini? Yaitu D, yaitu dengan cara persen diskon dikali dengan H1 atau harga awal. Dan untuk mencari harga akhir, yaitu harga awal dikurangi diskon. Misalnya tadi 100.000, diskonnya 50%, maka di sini 50 per 100 dikali 100.000. Maka kita mencari harga akhirnya. Harga akhirnya adalah 100.000 dikurang diskonnya tadi berapa. Maka kita menemukan harga akhirnya. Selanjutnya ada bruto, neto, dan tara. Bruto itu apa sih? Jadi bruto adalah berat kotor. Berat kotor itu mencakup berat kemasan dan berat isi. Sedangkan neto adalah berat bersih atau hanya berat isi. Sedangkan tara yaitu berat kemasan, wadah atau bungkusnya saja. Nah, bisa dilihat di sini ada dua bungkus produk. Yang pertama ada produk susu, di mana isi bersih itu apa?
isi bersih berarti neto. Netonya 250 mili. Dan yang kedua ada Royco. Nah, di sini berat bersihnya adalah 8 gram. Biasanya yang dicantumkan di kemasan hanyalah berat bersih. Lanjut, kita ke perumusannya. Ada rumusnya untuk menghitung bruto neto tara. Untuk bruto, rumusnya adalah neto ditambah tara. Sedangkan untuk neto, rumusnya adalah bruto dikurang tara. Dan untuk tara, rumusnya adalah bruto dikurang neto. Jadi di sini yang paling banyak adalah bruto. Karena bruto merupakan penjumlahan antara neto dan tara. Nah, di sini untuk mencari persen tara, karena biasanya yang diketahui tara itu diketahui dalam bentuk persen. Caranya, nilai tara dikurang bruto dikali 100%. Nah, karena biasanya di soal diketahui bentuk persen, maka kita juga harus tahu gimana caranya mencari tara dalam bentuk mili atau bentuk gram. Caranya gimana? Tara sama dengan persen tara, misalnya 2%, maka 2/100 dikali nilai bruto. Itu untuk bruto, neto, dan tara. Lanjut, kita ke bunga tunggal. Jadi bunga tunggal adalah bunga atas modal yang disimpan di bank dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, biasanya juga bunga tunggal ini bentuknya persen. Misalnya, Bank Jatim memiliki bunga tunggal sebesar 5% dalam waktu 1 tahun. Seperti itu. Nah, untuk perumusannya di sini ada beberapa istilah juga, beberapa singkatan. Coba kita lihat. Yang pertama ada B, yaitu bunga. Jadi ini nilai bunganya ya. Lanjutnya ada N, yaitu lama menabung. Ini biasanya bentuknya hari, bulan, atau tahun. Jadi berapa tahun, berapa bulan, seperti itu. Lanjut yang I, yaitu persentase bunga. Misal 2%, maka I-nya adalah 2. Lanjut untuk modal, untuk M yaitu modal atau tabungan awal, dan untuk JT artinya jumlah tabungan. Nah, rumusnya gimana? Yang pertama adalah B sama dengan N per 12 dikali I per 100 dikali M. Jadi mencari bunga yaitu dengan N atau lama menabung dibagi 12. 12 ini banyak bulan dikali 12 ini banyak bulan di itu ya, di kalender, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi, lama menabung dibagi 12 dikali persentase bunga per 100 dikali modal atau tabungan awal. Nah, untuk mencari jumlah tabungan, biasanya ditanyakan setelah 2 bulan, setelah 2 tahun, setelah 10 tahun, berapakah jumlah tabungan? Nah, caranya menambahkan antara modal atau tabungan awal dengan bunga yang dicari sebelumnya. Nah, ini kita masuk latihan soal. Contoh 1. Seorang pedagang sembako mendapat kiriman 5 karung beras. Pada kemasan tertulis bruto 100 kg, tara 1%. Harga tiap karung beras adalah Rp1.250.000. Jika pedagang tersebut menjual beras dengan harga Rp13.000 per kilogram, berapa keuntungan total yang diperoleh pedagang tersebut? Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Hal ini untuk memudahkan kita, jadi kita tidak perlu bolak-balik melihat soal karena sudah ditulis apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahui pertama adalah bruto, yaitu 100 kg. Neto, jadi netonya ini adalah 100 dikurang 1, satunya tadi itu yang 1% per 100 dikali 100 sama dengan 99 kg. Maka ini berat bersihnya. Dan untuk harga beli total, karena tadi satu karung adalah Rp1.250.000, maka karena ada 5 karung, jadi kita kalikan sehingga diperoleh Rp6.250.000. Harga jual juga diketahui, yaitu Rp13.000 per kilogram. Yang ditanyakan keuntungan. Nah, ini harga jual 1 karung.
satu karung full ya, karena 99 adalah netonya, maka dikali dengan harga jual per kilogram yaitu 13.000 sehingga menghasilkan 1.287.000. Nah, untuk harga jual total dikali dengan 5 karung karena ada 5 karung. 5 dikali 1.287.000 sehingga diperoleh 6.435.000. Selanjutnya kita menghitung untung, yaitu harga jual total dikurang harga beli total, maka diperoleh hasil akhir yaitu 185.000. Jadi keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah Rp185.000. Kita lanjut ke contoh kedua tentang diskon. Sebuah toko pakaian memberikan diskon 25% ditambah 15% untuk setiap pembelian kemeja. Di toko tersebut, Nina membeli sebuah kemeja dengan harga Rp560.000. Berapa harga akhir yang harus dibayar oleh Nina untuk mendapatkan baju tersebut? Di sini ada 2 diskon, yaitu yang pertama 25%, selanjutnya 15%. Nah, ditulis lagi yang diketahui seperti yang nomor 1 tadi, yaitu harga awal Rp560.000, terus ada diskon pertama yaitu Rp25.000 dan diskon kedua yaitu Rp15.000. Yang ditanya adalah harga akhir. Nah, di sini kita menghitung dulu diskon pertama yaitu 25% atau 25/100 dikali Rp560.000 diperoleh Rp120.000, diperoleh Rp63.000 dan harga akhirnya adalah Rp420.000 dikurang 60. Analisis ini berarti soalnya tentang apa? Tentang pajak dan tentang diskon. Penjelasannya seperti biasa kita tulis yang diketahui, yaitu harga awal 35 juta, PPN-nya 15%, diskonnya 8%, dan ditanyakan adalah harga akhir. Nah, kita cari dulu PPN-nya, yaitu 15% dikali 8% dikali 35 juta, maka diperoleh 2.800.000, maka harga akhirnya. Nah, kalau untuk pajak berarti ditambah. Kenapa? Karena ketika kita membeli barang, kita dikenai pajak, maka harga barang itu akan naik sesuai besar pajak yang kita peroleh. Tapi kalau diskon adalah potongan, berarti dikurangi untuk diskon. Nah, jadi untuk menghitung harga akhir adalah harga awal ditambah dengan PPN atau pajak dikurang dengan diskon sehingga diperoleh hasil 30.450.000. Kok lebih besar daripada harga awal? Karena persentase pajaknya lebih besar. Kalau misalnya persentase diskon lebih besar, bisa jadi akan kurang dari harga awal. Seperti itu. Lanjut, contoh terakhir. Andi menabung di sebuah bank sebesar Rp3.600.000 dengan bunga 10% per tahun. Tentukan A. Bunga tabungan setelah 9 bulan, B. Jumlah tabungan setelah 2,5 tahun. Tentang apa ini? Tentang bunga tunggal. Nah, penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. M atau modal atau tabungan awal, yaitu 3.600.000. I-nya tadi apa? Persentase bunga. Sedangkan ini kita kerjakan dulu yang A, yaitu bunga, besar bunga setelah 9 bulan. Rumus bunga tadi apa? B sama dengan N per 12 dikali I per 100 dikali M. Nah, jadi ini ketutupan ya. Jadi B sama dengan 9 per 12. 9 tadi apa? 9 adalah ini bulannya, lama menabung. Dikali, ini 10 ya. 10 per 100 dikali 3.600.000. Hasilnya 270.000. Nah, ini untuk bunga selama 9 bulan. Nah, tinggal masukkan rumus aja. Lanjut yang B adalah jumlah tabungan setelah 2,5 tahun. Nah, karena tadi bulan, maka menggunakan ini. Menggunakan per 12. Tapi kalau sudah dalam bentuk tahun, langsung saja, tidak usah
per 12. Jadi langsung bunga sama dengan 2,5 lama menabungnya dikali persentase bunga 10% atau 10/100 dikali tabungan awal, yaitu 3.600.000. Dihitung, bisa dicoret, sehingga hasil bunganya adalah 900.000. Nah, kita mencari jumlah tabungan akhir, maka modal awal ditambah bunga. Jadi bunga itu membuat uang kita lebih banyak. Nah, jadi tinggal 3.600.000 tabungan awal ditambah dengan bunga selama 2,5 tahun, maka diperoleh hasilnya 4.500.000. Seperti itu. Nah, seperti contoh yang kemarin ada latihan soal, itu yang ditanyakan kan persen bunga. Yang ini, persenan ini. Gimana caranya? Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Dimasukkan ke rumus ini yang diketahui. Misalnya B diketahui, N diketahui, M diketahui, misalnya tinggal I yang belum diketahui tetap ditulis I di sini. Baru yang lain dioperasikan, nanti hasil akhirnya ketemu I-nya. Oke, sekian dulu pemaparan materi tentang aritmatika sosial. Selanjutnya silahkan mengerjakan latihan soal. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 7B.